Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Nindya Muhammad Andika, dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi kepada kalian tentang firewall atau yang bisa kita sebut sebagai pelindungnya jaringan. Oke, jadi firewall adalah salah satu teknologi yang sangat penting di bidang teknologi, di dalam dunia jaringan komputer, terutama eh, terut- terutama untuk melindungi perangkat dan data dari serangan-serangan atau ancaman-ancaman dari luar. Dan di era digital seperti sekarang, keamanan jaringan itu sangat dibutuhi dan wajib dipahami oleh setiap orang yang selalu akses ke internet atau ke jaringan seperti itu. Oke, jadi eh, apa itu firewall? Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk memantau dan mengontrol lalu lintas data masuk maupun keluar berdasarkan aturan keamanan yang sudah ditentukan seperti itu. Dan sederhananya seperti ini, firewall adalah gerbang atau gateway-nya pengawas yang menentukan apakah suatu data itu boleh masuk atau keluar dan juga ditolak seperti itu. Contoh, misalkan saat kita ingin terhubung ke wifi publik, maka firewall bisa membantu kita mencegah dari hacker atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengakses laptop atau HP kita. Dan contoh di perusahaan, firewall itu melindungi server-server dari serangan-serangan luar. Oke, jadi fungsi utama firewall yang pertama itu mengatur lalu lintas jaringan atau mengatur lalu lintas masuk dan keluar data. Jadi firewall itu menyaring data yang lewat sesuai aturan, hanya data yang aman saja yang diizinkan yang bisa masuk ke perangkat kita. Terus yang kedua tuh mencegah akses yang tidak diinginkan. Misalkan ada hacker yang ingin memblokir software, yang ingin memblokir perangkat kita atau malware kita yang mencoba masuk ke perangkat kita. Terus yang ketiga itu melindungi informasi yang sensitif. Misalkan di laptop itu kan ada yang namanya data, ada yang namanya password. Nah, file itu berguna untuk melindungi data-data tersebut seperti itu. Misalkan seperti password database atau file rahasia yang di dalam laptop kalian, maka bisa lebih aman itu menggunakan firewall. Oke, terus keempat itu mencegah penyebaran malware. Apa itu malware? Malware itu adalah serangan virus dari luar. Jadi firewall ini juga berfungsi sebagai lapisan pertahanan pertama pada sebuah perangkat atau pada sebuah jaringan seperti itu. Terus yang kelima itu mencatat aktivitas jaringan atau biasa yang kita sebut itu logging seperti itu. Firewall juga menyimpan catatan lalu lintas data sehingga administrator bisa menganalisa data apabila terjadi serangan atau terjadi kegangguan dalam jaringan. Oke, jadi terus ada jenis-jenis di firewall juga, tidak hanya pengertian dan pembahasannya saja, dan di firewall itu juga terdapat jenis-jenis firewall. Ada beberapa jenis firewall yang biasa digunakan oleh kita. Terus yang pertama itu ada filtering firewall, yaitu kegunaannya itu menyaring data berdasarkan alamat IP address, port atau protokol. Terus yang kedua itu cepat tapi hanya aman karena hanya melihat header atau data seperti itu. Terus yang kedua itu ada stateful encryption firewall. Ini tuh lebih canggih, keamanannya lebih canggih karena memantau status connect atau koneksi seperti itu. Terus ada yang namanya proxy firewall. Jadi proxy firewall ini dia bertindak sebagai perantara antara pengguna atau klien dengan internet seperti itu. Terus juga proxy ini dia menyembunyikan identitas asli kita dari perangkat-perangkat lain atau identitas pengguna kita. Terus ada yang namanya
firewall generation atau uh, di kan di firewall modern seperti zaman sekarang ini banyak fitur-fitur tambahan dan fitur-fitur tambahan di dalam mode firewall. Misalkan tambahan seperti itu kegunaannya itu mendeteksi intrusi atau kontrol aplikasi hingga proteksi malware seperti itu. Terus gimana sih cara kerja firewall itu? Jadi cara kerja firewall itu misalkan setiap kali ada data yang masuk atau keluar dari perangkat kita, maka firewall itu kegunaannya itu untuk memeriksa aturan. Misalkan apakah alamat IP itu diizinkan dari pengirim seperti itu. Terus apakah port yang kita gunakan itu sesuai dengan yang kita pilih. Terus apakah juga protokolnya aman seperti itu. Terus uh, jika sesuai aturan firewall itu data itu dilewatkan, maka jika tidak sesuai aturan firewall maka data itu diblokir. Analoginya seperti ini, jadi firewall itu adalah sebuah satpam yang menjaga di gerbang-gerbang seperti itu, maka satpam itu akan memeriksa KTP kalian apabila kalian ingin masuk ke sebuah tempat seperti itu. Maka kegunaan firewall juga seperti ini, maka firewall itu dia memeriksa apakah alamat IP itu sesuai dengan yang kalian kirim seperti itu. Terus contoh penggunaan firewall misalkan di rumah itu atau secara pribadi ya, firewall bawaan Windows atau antivirus yang mencegah aksesnya ilegal ke laptop seperti itu. Jadi misalkan firewall itu dia berfungsi sebagai keamanan data atau keamanan jaringan. Jadi kalau misalnya di Windows itu dia ada fitur yang namanya firewall bawaan dari uh, Windows atau laptop bermerek Windows seperti itu. Oke, terus kalau di perusahaan firewall itu juga menggunakan hardware. Jadi hardware adalah perangkat keras yang digunakan untuk melindungi jaringan atau kantor. Oke, misalkan di sekolah atau di perkuliahan, firewall juga membatasi akses situs-situs tertentu agar siswa itu fokus belajar atau fokus kepada hal pembelajaran. Seperti itu. Misalnya kalau di bidang finansial itu ada yang namanya e-commerce dan bank. Itu tujuannya itu dia mengamankan data transaksi pelanggan. Misalkan kalian jadi firewall itu misalkan di bank-bank juga ada, misalkan kalian ingin mengambil uang atau ingin mentransfer uang. Jadi firewall itu dia berguna di bidang e-commerce. Oke, jadi Uh, terus juga ada kelebihan dan kekurangan firewall. Kelebihannya itu firewall itu dia memberikan perlindungan dasar dari serangan-serangan luar atau ancaman-ancaman luar. Terus bisa mengontrol lalu lintas sesuai kebutuhan. Jadi firewall juga bisa kita kontrol dan hanya untuk membatasi beberapa server yang ingin masuk ke perangkat kita seperti itu. Terus juga menjadi garis pertahanan pertama keamanan jaringan. Itu kegunaan firewall. Terus kekurangan firewall pertama itu tidak bisa melindungi dari serangan orang dalam, misalkan internal internal lah seperti itu. Jadi kalau misalkan ada sebuah mungkin terus lanjut tidak bisa menghentikan, terus yang kedua itu tidak bisa menghentikan serangan jika pengguna sendiri itu ceroboh, misalkan ada hal-hal yang dicerobohkan oleh pengguna laptop atau pengguna HP seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya firewall itu adalah pelindung atau pelapis pertama pertahanan digital yang sangat penting di era zaman sekarang untuk menjaga data atau menjaga jaringan kita agar tetap aman. Dan tanpa firewall, komputer atau jaringan kita itu sangat rentan terhadap serangan hacker atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti malware atau pencurian data. Maka uh, secara individu maupun perusahaan, maka perlu kita memahami cara kerja dan pentingnya firewall agar tetap aman di dunia digital seperti itu. Oke, mungkin sekian bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.